Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, hebat ya anak-anak semuanya, tetap semangat ya. Pagi ini kita akan membahas tema 3 kegiatanku di subtema 3 pembelajaran 5 tentang kegiatan sore hari. Nah anak-anak, sebelum kita mulai, persiapkan dulu ya buku paket Bupena 1B dan alat tulisnya juga. Hari ini kita akan belajar pendalaman materi tentang mengurutkan bilangan 11 sampai 20 dan menulis cerita sesuai urutan gambar. Anak-anak, kita buka ya buku bupenanya halaman 66. Di sini ada pendalaman materi tentang mengurutkan bilangan 11 sampai 20. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang membandingkan banyak benda? Ada kelompok benda yang lebih banyak dari kelompok benda yang lain, dan ada juga kelompok benda yang lebih sedikit dari kelompok benda yang lain. Setelah mengetahui cara membandingkan, kamu bisa mengurutkan banyak benda. Banyak benda dapat diurutkan dari yang paling sedikit atau dari yang paling banyak. Perhatikan urutan banyak benda pada gambar berikut. Anak-anak, di sini ada gambar kelereng ya. Yang pertama berjumlah 13, kemudian yang kedua 15, dan yang ketiga 17, kemudian yang terakhir kelerengnya berjumlah 19. Banyak kelereng berurutan dari yang paling sedikit, bilangan 13, 15, 17, 19 berurutan dari yang terkecil. Nah, sekarang di bawahnya ada gambar rautan. Banyak rautan berurutan dari yang paling banyak. Nah, anak-anak, gambar yang pertama ini berjumlah 18, kemudian yang kedua 16, yang ketiga 14, dan yang terakhir rautannya berjumlah 12. Banyak rautan berurutan dari yang paling banyak, yaitu bilangan 18, 16, 14, 12 berurutan dari yang terbesar. Nah anak-anak, kita lihat ya halaman 67, ayo berlatih. Hitunglah banyak benda berikut, lalu kerjakan soal-soalnya. Anak-anak, sebelum kita mengerjakan soal-soalnya, kita hitung terlebih dahulu ya banyak benda berikut. Yang pertama di sini ada pulpen. Berapa ya kira-kira jumlahnya? Wah, hebat anak-anak. Jumlah pulpen ada 13. Kemudian kita hitung lagi ya, berapa jumlah buku? Wah, hebat, jumlah buku ada 11. Kemudian yang terakhir, berapa ya kira-kira jumlah pensil? Wah, hebat anak-anak semuanya, jumlah pensil ada 16. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai ya mengerjakan soal nomor 1. Manakah yang lebih banyak, pulpen atau buku? Kira-kira mana ya yang lebih banyak? Wah, hebat anak-anak. Ternyata yang lebih banyak adalah pulpen. Sekarang kita teruskan ya ke soal nomor 2. Manakah yang lebih sedikit, buku atau pensil? Wah, hebat anak-anak. Sekarang kita teruskan ya ke soal nomor 3. Benda apa yang lebih sedikit dari pensil? Kira-kira benda apa saja ya yang jumlahnya lebih sedikit dari pensil? Wah, hebat. Sekarang kita teruskan ya ke soal nomor 4. Benda apa yang lebih banyak dari buku? Kira-kira benda apa saja ya anak-anak? Wah, hebat anak-anak. Sekarang kita teruskan ke soal nomor 5. Tuliskan 5 bilangan lebih dari 12, lalu urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Anak-anak, kita tulis ya 5 bilangan yang lebih dari 12. Berapa ya kira-kira?
Iya, hebat anak-anak. Ada 13, 14, 15, 16, dan 17. Nah, sekarang kita urutkan bilangan tersebut dari mulai yang terbesar. 17, 16, 15, 14, dan 13. Anak-anak, sekarang kita teruskan ya ke soal nomor 6. Tuliskan 5 bilangan kurang dari 18, lalu urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. 5 bilangan kurang dari 18 yaitu 17, 16, 15, 14, dan 13. Sekarang kita urutkan ya bilangan tersebut mulai dari yang terkecil. Wah, hebat anak-anak. Sekarang kita teruskan ke soal nomor 7. Tuliskan 2 bilangan yang lebih dari 14 dan kurang dari 19. Kira-kira berapa ya jawabannya? Wah, pintar semuanya. Jawabannya 15 karena lebih dari 14 dan 18 karena kurang dari 19. Anak-anak, kita teruskan lagi ya ke soal nomor 8. Tuliskan 5 bilangan yang lebih dari 12 dan kurang dari 20. Kira-kira berapa ya? Hebat anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, sekarang dibuka ya halaman 68-nya. Di sini ada pendalaman materi tentang menulis cerita sesuai urutan gambar. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar kan tentang gambar berseri? Gambar berseri disusun berurutan sesuai cerita dan waktu. Ayo, kita perhatikan contoh gambar berseri berikut ini. Gambar yang pertama di sini ada Dedi belajar di rumah. Kemudian yang kedua, Dedi bermain tapak gunung, dan yang terakhir, Dedi mandi sore. Anak-anak, setelah kita melihat gambar-gambar seri di atas, kita dapat menulis cerita. Ayo, bacalah cerita berikut. Inilah kegiatan Dedi saat sore hari. Dedi belajar di rumah. Dedi mengulang pelajaran yang telah diberikan ibu guru di sekolah. Setelah belajar, Dedi bermain bersama teman-temannya. Dedi bermain tapak gunung. Dedi bermain di taman. Setelah lelah bermain, Dedi segera pulang. Dedi membersihkan badannya dengan mandi sore. Mandi sore membuat tubuh Dedi segar. Nah, anak-anak, sekarang kita teruskan ya. Buka buku penanya halaman 69. Di sini ada ayo berlatih, kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan cerita Dedi. Kita mulai ya, poin A terlebih dahulu. Kegiatan apa saja yang dilakukan Dedi saat sore hari? Kira-kira apa ya anak-anak? Wah, hebat. Sekarang kita ke poin B, di mana Dedi bermain tapak gunung. Kira-kira di mana ya anak-anak tadi Dedi bermain tapak gunung? Wah, hebat. Dedi bermain tapak gunung di taman. Sekarang kita teruskan ke poin C. Apa yang Dedi lakukan setelah bermain? Apa ya anak-anak? Wah, pintar. Ternyata setelah bermain, Dedi mandi sore. Sekarang kita teruskan ya ke soal nomor 2. Ceritakan kembali tentang kegiatan yang dilakukan Dedi. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, Bu Guru kasih contoh ya. Anak-anak boleh ditulis lalu disamakan. Sepulang sekolah, Dedi mengulang pelajaran, kemudian bermain dan mandi sore. Sekarang kita teruskan ke soal nomor 3 ya. Perhatikan gambar-gambar berikut. Di sini ada 3 buah gambar ya anak-anak. Sebutkan kalimat sesuai pada masing-masing gambar. Urutkan gambar itu menjadi sebuah cerita. Anak-anak, gambar yang pertama di sini
Komang sedang makan bersama keluarga, kemudian gambar yang kedua. Komang sedang bersepeda di sore hari, dan gambar yang ketiga, Komang sedang belajar. Nah, anak-anak, sekarang kita urutkan ya gambar tersebut menjadi sebuah cerita. Yang pertama, Komang bersepeda di sore hari, kemudian setelah itu, Komang makan bersama keluarga, kemudian Komang belajar dan mengulang pelajaran sebelum tidur. Nah, seperti ini ya anak-anak, boleh ditulis lalu disamakan. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini telah selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk sholat 5 waktu dan sholat duha, berbuat baik kepada orang tua, dan tetap di rumah saja. Untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 67 dan Ayo Berlatih halaman 69. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa kirim hasilnya di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.